Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada Minggu 24 April 2022 hari ini, kita telah tiba pada Minggu Quasimodo Geniti dengan topik Minggu berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Marilah kita mulai ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 23, Kami Datang Ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385, Tuhan Yesus Memanggilmu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh.
Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 394, Kau Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758, Tuhan beri pertolongan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada Minggu Guasimodo Geniti hari ini, tertulis pada Mazmur 37 ayat 34 hingga ayat ke-40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361. Oh, alangkah baiknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697, Jika Aku Ikut Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, seluruh jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang saat ini kita sedang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan Piara Jata Rutung. Bapak Ibu, saat ini kita sudah sampai ke minggu yang bernama Quasimodogeniti, atau yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kabar sukacita pada minggu kita di Quasimodogeniti ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di minggu Quasimodogeniti ini, atau yang diterjemahkan seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan air susu yang murni, dan juga kita diperhadapkan dengan sebuah topik pertobatan di dalam Yesus Kristus. Hamubaon di bagasan Yesus di dalam bahasa Batak. Saudara-saudara, Saulus yang kita kenal dengan nama Paulus, dia adalah salah satu dari pengikut Kristus yang setia. Bahkan dia menuliskan banyak sekali surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang terdokumentasi di dalam Alkitab kita ini. Dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sampai ke seluruh dunia memberitakan berita tentang kebangkitan dan berita tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Boleh kita lihat dalam firman ini bagaimanakah latar belakangnya, bagaimanakah dia bertobat, bagaimanakah dia berbalik. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan hamubaoni rohana, hamumubana, pertobatannya. Saulus adalah seorang Yahudi yang bersuku Benjamin, kewarganegaraan Romawi. Dia belajar banyak tentang hukum Taurat. Dia banyak belajar tentang firman Tuhan dari seorang imam besar yang bernama Gamaliel, di mana ia adalah seorang Farisi yang taat. Dia banyak menimba ilmu dari gurunya Gamaliel, sehingga dia adalah seorang yang pintar. Dia adalah seorang yang cerdas.
Namun saudara-saudara, Saulus juga adalah orang yang sangat fanatik dengan identitasnya. Bentuk kefanatikannya adalah dia sulit untuk menerima kenyataan di sekelilingnya bahwa pada saat itu sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, yang bisa kita lihat dalam hal ini adalah Saulus sangat mengandalkan rasionalitasnya. Apakah mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Bahkan dia naik ke surga. Oleh karenanya dia bangkit menjadi seorang yang sangat kejam. Karena latar belakangnya tadi itu. Dia menganiaya, dia membunuh, dia mengejar semua orang di sekelilingnya yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Bahkan dalam pasal 8 sebelum dari pasal 9 ini, ia juga turut menyaksikan bagaimana Stefanus yang percaya kepada Yesus itu mati terbunuh oleh hukum rajam. Pasal 8 ayat 16, mulailah penganiayaan terjadi atas Paulus. Betapa kejamnya Saulus. Betapa semangatnya. Bahkan di ayat 1 yang kita baca tadi, dia sangat berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh semua pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai meminta surat kuasa untuk dibawa kepada para majelis yang ada di kota Damsyik, karena dia melihat di Damsyik sudah mulai banyak pengikut Kristus bertebaran. Dengan surat kuasa itu, maka dia punya kuasa untuk membunuh dan menganiaya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, terutama dari kalangan orang Yahudi. Saudara-saudariku, perjalanan dari Yerusalem, di mana tempat Saulus berangkat, menuju ke Damsyik atau Damaskus, kalau dulu mereka berjalan kaki menempuh perjalanan lebih kurang 6-7 hari. Kalau dihitung dalam ukuran kilometer, dia itu sekitar 240 kilometer. Kalau di Bonapasugit ini kita boleh asumsikan lebih kurang seperti dari Siborong-Borong sampai ke Medan. Begitulah jauhnya. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan dari Yerusalem menuju kota Damsyik, disitulah kuasa Tuhan terjadi atas diri Saulus. Dia ditangkap oleh Tuhan Yesus di tengah jalan. Dia mengalami sebuah penampakan, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia sampai dia merasa silau. Bahkan karena cahaya itu, sampai 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat sama sekali. Namun apa yang terjadi, saudara-saudariku? Peristiwa itu menunjukkan kuasa Tuhan menangkap Saulus. Dan dia juga merespon dengan, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Dari situ dia sudah mulai menyadari betapa dia merasa bahwa ada kekuatan yang di luar dari dirinya. Dia mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya, bahwa dia banyak menganiaya orang, bahkan membunuh banyak orang. Namun ada suara yang berkata kepada dia, dan dia langsung merespon dengan kata, siapakah engkau? Tuhan. Dia mampu mengatakan Tuhan di dalamnya. Di situ dia sudah
memiliki dugaan bahwa inilah Tuhan itu. Kemudian Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa itu betul-betul merubah dia. Bahkan dia bertanya, "Kalau begitu Tuhan, apakah yang harus kulakukan?" Kemudian Tuhan mengatakan, "Lanjutkan perjalananmu, pergi ke kota Damsyik. Setibanya di sana aku akan memerintahkan kembali apa yang harus engkau kerjakan di sana." Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sepenggal cerita yang bisa kita lihat. Bahkan ketika dia sudah tiba di Damsyik, orang-orang banyak heran. Kenapa ini ya? Ini adalah orang penganiaya pengikut Kristus, tapi sekarang dia berbalik, justru dia menyaksikan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita baca lagi ayat-ayat berikutnya, bahkan pertentangan terjadi bertubi-tubi, bahkan banyak sekali orang yang menjadi menyerang dia balik. Bahkan banyak orang yang berusaha untuk membunuh dia dan menangkap dia. Itulah kenyataannya sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Paulus peristiwa pertobatannya ini menjadi sebuah keuntungan bagi dia. Bahkan di surat Paulus ke jemaat di Filipi, dia mengatakan bahwa semua masa lalunya, semua kewibawaannya, hasangaponna, semua yang dia miliki yang lalu-lalu, bahkan dari marga Yahudi, marga Benjamin, dia anggap itu semua sebagai kesia-siaan. Bahkan dia mengatakan, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan menatap apa yang ada di depanku," yaitu keuntungan di dalam Kristus Yesus yang telah melepaskan dia, yang telah menyelamatkan jiwanya, bahkan yang telah menjamin kehidupannya. Bahkan dikatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dengan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia mampu menyaksikan imannya bahwa dia sangat beruntung. Karena itulah, maka dia tergerak, terdorong untuk berangkat, memberitakan tentang kabar ini, memberitakan tentang keselamatan ini, memberitakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sama sekali. Dan sudah terbukti sampai sekarang. Akhirnya dengan banyaknya surat-surat Paulus, kita ditolong untuk semakin mengenal siapa Yesus. Kita ditolong untuk semakin beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Refleksi kita pada minggu Quasimogeneti ini adalah, saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan menjamah Saulus dan juga ketika Tuhan menjamah Bapak Ibu sekalian, kita semua, mulailah kita merenungkan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Namun di situ juga lah Tuhan menginginkan pertobatan dari kita. Pertobatan dalam artian dia akan secara terus-menerus, akan secara konsisten untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun pergumulannya, apapun bentuk kesedihannya, Paulus sendiri, bahkan dia harus terpenjara oleh karena pemberitaannya, tapi dia tidak patah semangat. Dia melanjutkan terus, dia bekerja terus, dia tetap bersemangat, bahkan penuh dengan sukacita mengabarkan tentang Kristus, supaya banyak orang yang selamat karena perubahannya. Dalam bahasa Yunani sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan itu berasal dari kata metanoia, yang berarti berbalik 180 derajat. Yang artinya ketika dia berjalan di dalam jalan kejahatan, kini berbalik, berjalan di dalam kebaikan, di dalam Tuhan. Demikianlah kiranya hidup kita diperbaharui. Sebagaimana nama minggu kita pada hari ini, Quasimodogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Paulus terlahir kembali
dari Saulus menjadi Paulus. Dia mengalami pergumulan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan parsirangguton. Dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan yang menuju Damsyik. Dan di situ jugalah dia mengalami tanda itu sehingga dia berbalik dari penganiaya pengikut Kristus menjadi pemberita keselamatan akan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita renungkan melalui firman ini adalah, sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen, dibaptis, hidup bersama Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah kita, saudara-saudari semua, Bapak Ibu, sering kita merenungkan berapa banyak peristiwa bersama Tuhan yang pernah kita alami? Atau jangan-jangan semua fase-fase hidup kita ini kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah ikut campur di dalamnya. Atau jangan-jangan kita merasa Tuhan jauh dari kita. Sesungguhnya bahwa Tuhan itu selalu setia, senantiasa bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan dalam pesan agungnya ketika dia naik ke surga. Aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapakah kamu yang dimaksud, saudara-saudara? Kamu yang dimaksud di situ adalah orang yang percaya dan orang yang setia kepadanya. Maka dengan demikian Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan orang percaya itu, sehingga dia akan terus berjalan di dalam kebenaran. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mengoreksi diri, kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Maka kita sekarang diajak untuk lahir baru, menjadi bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Apakah arti dari susu yang murni? Itulah firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, yang menjadi kebutuhan kita, yang membuat kita menjadi bertumbuh. Anak bayi tanpa susu, dia tidak akan bisa bertumbuh. Apalagi air susu yang murni dari ibunya sendiri. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas. Demikian juga iman kita. Kalau kita lahir baru seperti Paulus ini tadi, bertobat, bermetanoia, berbalik 180 derajat, dan kita terus menerus haus akan kebenaran firman Tuhan, yaitu susu yang murni bagi kita, maka disitulah kita didorong, ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, bertumbuh di dalam iman, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah lesu, kita tidak pernah layu, walaupun berbagai-bagai macam tantangan dan rintangan ada sekeliling kita. Dan satu hal yang terakhir yang perlu kita ingat melalui firman ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau menderita akan kita, bersama dengan kita. Itulah yang kita rayakan pada saat Paskah dan Jumat Agung minggu yang lalu. Dia mau mati, ya, bahkan dia mau menaklukkan kematian di alam yang terbawah, dunia orang mati, dan dia mengalahkan itu, dia bangkit kembali, dan itu menjadi pertanda kepada kita bahwa kita juga akan seperti dia, mati dan mengalami yang namanya kebangkitan daging. Itulah kepercayaan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka jangan ada lagi yang ragu-ragu untuk mengikut Kristus. Jangan ada lagi yang galau, yang bimbang. Percayalah, Yesus juga turut dalam penderitaan kita. Orang percaya yang dianiaya Paulus itu, Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang kau aniaya itu. Maka sebagaimana dikatakan firman Tuhan, apa yang kau perbuat kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kau juga telah memperbuatnya kepada aku, kata Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita perbuat kepada saudara-saudara kita yang lemah, kita juga berbuatnya kepada Tuhan. Tuhan
turut menderita kepada kita. Di dalam penderitaan kita, di dalam pergumulan kita Bapak Ibu, Dia hadir. Dia senantiasa ada kepada kita. Maka semangatlah. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita dan teruslah memperbarui diri agar kita bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami percaya Tuhan adalah Juru Selamat yang telah menebus kami, Allah yang mau menderita, mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Sehingga kami diperbaharui dengan kehidupan yang baru. Sebagaimana nama minggu kami pada hari ini ya Tuhan, kuasi modogeneti. Seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Demikianlah hidup kami Tuhan diperbaharui menjadi seperti seorang anak bayi yang baru lahir, yang akan bertumbuh dan bertumbuh. Ketika kami telah mengalami hidup yang baru melalui pertobatan. Sebagaimana Tuhan yang telah kami dengarkan melalui firman pada hari ini. Hamba-Mu Paulus, sebelumnya bernama Saulus, dari penganiaya orang-orang percaya kepadamu menjadi pemberita kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami perubahan seperti Paulus. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi orang yang senantiasa memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Bahkan menjadi orang-orang yang setia menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu. HKBP dimanapun berada. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Banyak pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan sakit penyakit. Dan saat ini Tuhan kami bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan mampukan kami, menangkan kami atas semua pergumulan kami itu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berjuang mencari pekerjaan Engkau berikan ya Tuhan. Yang berjuang merindukan pasangan hidup dan merindukan keturunan, Tuhan yang memberkati. Berkati Tuhan para orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati seluruh pemerintah kami, mulai dari tingkat atas, tingkat pusat sampai tingkat yang terendah. Berkati para pimpinan-pimpinan gereja kami, secara khusus gereja HKBP. Dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dan pertolongan Tuhan, mampu menggembalakan seluruh umat di Huria Kristen Batak Protestan ini Tuhan, dengan kesungguhan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani dimanapun Engkau tempatkan. Tuhanlah juga yang memampukan dengan kuasa daripada Roh Kudus yang menolong pemberitaan firman Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, baik hidup maupun mati kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan seterusnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua untuk kantor pusat HKBP.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Demikianlah ibadah Minggu kita pada hari ini di Minggu Kuasibu Dogeniti 24 April 2022. Tuhan Yesus memberkati.